Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan salam sehat. Sahabat Matematika Official kembali hadir untuk melanjutkan pembahasan paket soal penilaian akhir semester Matematika SMP kelas 7, memasuki video yang kelima, yang pada episode kali ini kita akan membahas kelanjutan dari soal-soal persamaan linier satu variabel. Nah, maka dari itu siapkan pikiran, hati, dan diri kalian untuk benar-benar fokus hadir mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Selanjutnya, bila dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman, sahabat, dan juga orang-orang yang membutuhkan. Like, komen yang positif. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi bagian dari amal soleh kita. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat untuk sesamanya. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 6. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang lebarnya 5 meter kurang dari panjangnya. Jika kelilingnya 70 meter, maka luas tanah tersebut adalah titik. Penyelesaian. Di sini ukuran panjang dan lebarnya dalam ketidakpastian, hanya diketahui hubungannya. Nah, bahwa lebarnya 5 meter kurang dari panjangnya. Lebarnya 5 meter kurang dari panjangnya. Patokannya siapa itu yang menjadi acuan? Panjang atau lebar? Lebarnya 5 meter kurang dari panjangnya. Siapa acuannya? Ya panjang, karena lebarnya 5 meter kurang dari panjangnya, itu nanti ukuran lebar akan mengikuti ukuran panjang, maksudnya gitu. Nah, karena panjang sebagai patokan, maka panjang harus kita misalkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita misalkan panjangnya X. Maka kalau lebarnya 5 meter kurang dari panjangnya, berarti berkurang 5 meter dibandingkan X. Ya, kita tulis X min 5 meter. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya kelilingnya 70. Ini menjadi dasar untuk menyusun model matematikanya. Nah, keliling persegi panjang adalah 2 panjang ditambah 2 lebar. 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Karena persegi panjang itu ada sepasang sisi yang sejajar yang disebut panjang, dan ada pasangan sisi lain yang sejajar yang disebut lebar. Masing-masing 2, maka panjangnya 2 menjadi 2 kali panjang, lebarnya 2 menjadi 2 kali lebar. Kita tulis keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Panjang dan lebarnya sudah kita misalkan di sini. Panjangnya X, lebarnya X min 5. Maka P kita ganti dengan X, L kita ganti dengan X min 5. Nah, seperti ini. Ini P-nya sudah kita ganti X, L-nya sudah kita ganti X min 5. Ini wajib dikurung karena dikalikan dengan suatu bilangan. Hasilnya atau kelilingnya nilainya adalah 70. Sudah diketahui karena memang ini sebagai kata kunci. Tanpa ini kita nggak bisa mengerjakan. Kecuali ada kata kunci lain, misal luas begitu ya. Baik, sekarang ini kita buka dulu, ada kurung distributif. Ini 2 kali X, 2X, ini 2 kali X, 2 kali min 5. Hasilnya 2X ditambah 2X dikurangi 10 sama dengan 70. Negatif 10 kita pindah, 2X tambah 2X ini kita sederhanakan. Di sini kita sederhanakan dulu. Sekarang min 10 kita pindah ke kanan menjadi plus.
kita peroleh 4X sama dengan 80, maka X adalah 80 dibagi 4. X sama dengan 20. Nah, sudah kita dapatkan X 20. Setelah mendapatkan nilai X atau nilai variabel dari persamaan, kita harus kembali ke permisalan. Ketika tadi kita memisalkan, setelah mendapatkan nilai variabel, harus kita kembalikan ke permisalan. Nah, berarti untuk ukuran panjang tanah pada permisalan adalah X, ya udah kita ganti X-nya 20. Untuk lebar pada permisalan adalah X-5. Pada simpulan ya kita tulis lebarnya adalah X-5, X-nya kita ganti 20, berarti 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Yang ditanyakan luas tanah yang berbentuk persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya 20 meter, lebarnya 15 meter. Kita substitusikan, 20 dikali 15 adalah 300 meter persegi. Jadi luas tanah yang dimaksud di dalam soal adalah 300 meter persegi. Jawabannya adalah option B. Saya kira satu soal lagi sebagai penutup, nomor 7. Harga satu pulpen sama dengan 2 kali harga satu pensil. Nisa membeli 3 pulpen dan 2 pensil seharga Rp20.000. Jika Amel membeli 2 pulpen dan 5 pensil yang sama di toko yang sama, berapa Amel harus membayar? Penyelesaian yang misteri di sini adalah harga satuan pulpen dan harga satuan pensil. Diketahui hubungannya bahwa harga satu pulpen sama dengan 2 kali harga satu pensil. Siapa yang jadi patokan atau pembandingnya? Siapa? Harga pensil, karena disebut di belakang ya. Harga pulpen 2 kali harga pensil. Artinya harga pulpen itu akan mengikut harga pensil. Maka harga pensil yang harus kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan harga untuk satu pensil adalah X. Harga pulpen 2 kali harga pensil, berarti 2 kali X, yaitu 2X. Kemudian kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah Nisa membeli 3 pulpen dan 2 pensil seharga Rp20.000. Ya udah, kita tulis 3 pulpen dan 2 pensil Rp20.000. 3 pulpen, pulpennya harganya 2X, berarti 3 dikali 2X model matematikanya. Kemudian ditambah 2 pensil, pensilnya X, ya 2 kali X. Bayarnya Rp20.000, berarti sama dengan Rp20.000. Kita sederhanakan, 3 kali 2X adalah 6X, 2 kali X 2X sama dengan Rp20.000. 6X tambah 2X 8X sama dengan Rp20.000. X-nya Rp20.000 dibagi 8 sama dengan 2.500. X sama dengan 2.500. Apa itu X 2.500? Kembalikan ke permisalan. Siapa X? X adalah harga satu pensil. Jadi kita tulis harga satu pensil sama dengan X sama dengan 2.500. Kemudian untuk harga pulpennya 2 kalinya, berarti 2 kali 2.500 sama dengan 5.000. Belum berhenti sampai di sini karena pertanyaannya adalah berapa Amel harus membayar ketika membeli 2 pulpen dan 5 pensil. Pulpennya harga satuannya 5.000, pensilnya harga satuannya 2.500. Kalikan dengan banyak barang dari masing-masing. 2 pulpen berarti 2 kali 5.000. Ditambah 5 pensil, 5 kali 2.500. Kita hitung 10.000 tambah 12.500, hasilnya 22.500. Maksudnya Amel harus membayar 22.500 untuk harga 2 pulpen dan 5 pensil.
Sehingga jawaban yang benar adalah option D. Kita lanjutkan soal nomor 8. Sebuah kolam berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 5x plus 2 meter dan lebar 2x plus 3 meter. Jika kelilingnya 94 meter, luas kolam tersebut adalah titik. Penyelesaian. Untuk soal nomor 8 ini kita tidak perlu memisalkan ukuran panjang dan lebarnya karena sudah diketahui dalam soal, yaitu dinyatakan dalam bentuk aljabar yang mana P adalah 5x plus 2 dan L-nya atau lebarnya 2x plus 3. Kemudian kata kuncinya adalah kelilingnya 94 meter, yaitu keliling kolam yang berbentuk persegi panjang. Maka kita gunakan rumus keliling persegi panjang, yaitu keliling sama dengan 2P ditambah 2L. Dan karena sudah diketahui nilai kelilingnya yaitu 94 meter, maka kita tulis sama dengan 94. Langkah berikutnya, P dan L ini kita ganti dengan bentuk aljabar yang sudah diketahui dalam soal, yaitu P kita ganti 5x plus 2 dan L-nya kita ganti 2x plus 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka masing-masing kurung dengan mengalihkan bilangan di depan kurung menggunakan sifat distributif dikalikan dengan suku-suku yang ada di dalam kurung. 2 dikali 5x 10x, 2 dikali 2 positif 4, 2 dikali 2x plus 4x, dan 2 dikali 3 plus 6 sama dengan 94. Kita tulis ulang. Kemudian 10x dan 4x sejenis kita jumlahkan, 4 dan 6 sejenis kita jumlahkan. Hasilnya 14x ditambah 10. Ruas kanan tetap 94. Langkah berikutnya, konstanta 10 kita pindah ke ruas kanan berubah menjadi min 10. Kemudian kita sederhanakan ruas kanan, hasilnya 84. 14x sama dengan 84. Untuk mendapatkan x, 84 dibagi koefisien x yaitu 14. Hasilnya x sama dengan 6. Setelah kita dapatkan nilai x sama dengan 6, untuk mengetahui ukuran panjang dan lebar sesungguhnya, ya kita substitusikan. Sehingga panjang 5x plus 2, x-nya kita ganti 6, 5 dikali 6 30, ditambah 2, 32. Kemudian untuk lebar, 2x ditambah 3, x-nya 6, 2 kali 6 12, tambah 3, 15. Yang ditanyakan adalah luas kolam yang berbentuk persegi panjang. Maka luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 32 meter, lebarnya 15 meter. 32 dikali 15 hasilnya 480. Maksudnya adalah luas kolam tersebut 480 meter persegi. Kalau kita bekerja pada matematik, satuan tidak perlu ditulis, nanti ditulis di akhir saja. Karena kalau setiap langkah kita menulis satuan akan merepotkan nanti, ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 9. Seorang ibu 5 tahun yang lalu umurnya 3 kali umur anak pertamanya. Jika selisih umur ibu dan anak tersebut adalah 30 tahun, berapa umur ibu sekarang? Penyelesaian. Kita misalkan 5 tahun lalu umur anak adalah X. Di sini anak sebagai patokan karena umur ibu 3 kali umur anaknya. Berarti umur ibu ini akan ditentukan oleh berapa ketika diketahui nilai umur anak itu. Nah, kalau umur anak kita misalkan X pada waktu 5 tahun lalu, maka umur ibu 5 tahun yang lalu adalah 3X. Ya, ini kita memisalkan untuk 5 tahun yang lalu. Selisih umur ibu dan anak itu 30 tahun.
selisih adalah yang nilainya besar dikurangi yang kecil. Tentu ibu dikurangi anak. Karena kalau anak dikurangi ibu negatif, selisih itu positif ya. Selisih hasilnya pasti positif. Kalau dalam operasi pengurangan bisa positif bisa negatif. Tetapi kalau sudah kontekstual dalam kehidupan, selisih ukuran, selisih umur atau selisih apa, itu hasilnya pasti positif. Karena apa? Kaidahnya selalu yang besar dikurangi yang kecil. Itulah selisih. Nah, kita substitusikan umur ibu adalah 3X dan umur anak adalah X, selisihnya 30. Yang namanya selisih itu tidak pernah berubah ya. Kalau selisih umur nggak akan berubah. 3X dikurangi X maksudnya 3X dikurangi 1X adalah 2X sama dengan 30, maka X adalah 15. Yang ditanyakan umur ibu sekarang. Di sini yang ada adalah umur ibu 5 tahun yang lalu 3X. Kalau umur ibu 5 tahun yang lalu 3X, maka umur ibu sekarang tentu bertambah 5, yaitu 3X ditambah 5. Lah, X-nya sudah kita dapatkan 15. Kita substitusikan menggantikan X. 15 menggantikan X menjadi 3 kali 15 ditambah 5. 45 ditambah 5, 50 tahun. Artinya umur ibu sekarang adalah 50 tahun. Kalau 5 tahun yang lalu itu 3X, berarti 3 kali 15 itu 45 tahun. Tapi yang ditanyakan di sini adalah sekarang, harus ditambah 5. Gitu ya. Paham? Oke, bagus. Baik, satu soal lagi. Soal nomor 10. Sebuah segitiga ukuran sisi-sisinya X plus 5 cm, 2X min 1 cm, dan 3X min 10 cm. Jika kelilingnya 66 cm, maka ukuran sisi yang terpanjang adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, sisi-sisinya sudah diketahui. Keliling segitiga adalah kita menjumlahkan semua ukuran sisi dari segitiga itu, yaitu S1 ditambah S2 ditambah S3. Hasilnya adalah sama dengan nilai keliling, yaitu 66. S1-nya sudah diketahui dalam bentuk aljabar X plus 5, S2-nya 2X min 1, dan S3-nya 3X min 10. Kita substitusikan. Kemudian X ditambah 2X ditambah 3X sejenis. Kita kumpulkan 5 dikurangi 1 dikurangi 10. Kita kumpulkan dalam kelompok tersendiri. Biasa antar kelompok dipisahkan tanda plus. 1X tambah 2X tambah 3X 6X. 5 dikurangi 1 adalah 4. 4 dikurangi 10 min 6. Kita dapatkan 6X min 6 sama dengan 66. Negatif 6 pindah menjadi plus, sehingga kita dapatkan 6X sama dengan 72. Maka X adalah 72 dibagi 6, hasilnya X sama dengan 12. Yang ditanyakan ukuran sisi yang terpanjang. Mana yang terpanjang? Kalau kita tidak bisa membedakan mana suku yang terpanjang ketika masih dalam bentuk aljabar, maka 12 ini kita substitusikan ke 3 sisi dari segitiga itu, ke X plus 5, 2X min 1, dan 3X min 10. Kemudian nanti hasilnya baru kita bandingkan, kita pilih yang terbesar. Itulah yang terpanjang. Kita mulai dari sisi yang pertama, X ditambah 5, X-nya 12, 12 ditambah 5, 17. Kemudian S2, 2X dikurangi 1, 2 dikali X-nya 12, kemudian dikurangi 1, 24 dikurangi 1, 23. S3, 3X min 10, 3 kali X-nya 12 adalah 36, dikurangi 10, 26. Nah, ternyata sisi yang terpanjang adalah sisi yang ketiga yang memiliki ukuran 26 cm. Jadi ukuran sisi terpanjang segitiga tersebut adalah 26 cm. Gitu ya. Oke. Bagaimana, bisa dipahami? Ya, syukurlah.
Insya Allah mudah. Selama kita belajar ini, kita berangkat dari hati yang tulus, ya, kemudian merasa butuh dan kita nikmati, maka akan terasa ringan, bukan menjadi beban. 10 soal untuk materi persamaan linear satu variabel cukup. Mudah-mudahan sudah bisa mewakili untuk menjadi referensi belajar. Baik, demikian yang bisa kita sajikan untuk episode kali ini. Insya Allah masih akan berlanjut pada sajian pembahasan soal-soal berikutnya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Official. Siap menghadapi PAS, sukses untuk kalian semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.